itu jadi bagian dari perjalanan setiap orang. Kalau diisinya dengan diam aja di tempat, apa iya bakal ada hal-hal menarik yang terjadi? I think this is the time to let the adventure begin. Padahal kita bisa berjalan lebih jauh dari yang kita bayangkan. Hey, penutupan Anda. Excuse me, you know where is this place? You can come with us, tapi kamu harus lanjut lagi pakai kapal. Can I join you? Oke. Okay, thank you. Setiap orang butuh perjalanan ke tempat-tempat di luar zona nyaman. I met good people along the way. Their kindness really moved me. Amanap, ini ada kebetulan ini mau ke pulau. Tolong diantarlah. My whole sense awakened by this incredible nature. And the people who are sincere can be seen and felt. Supaya bisa terus belajar hal baru. I understand the meaning of her words now. She's the one who introduced me to this place, to let me find an answer. A journey is about connection, interaction, mutual respect. It's about each other. Oh, di sini. This one was given by my mother. Kamu sudah tepat datang kemari. Not only about receiving, but also about giving. Lengkapi perjalananmu bersama Songkok Nasional Afta Al-Furqan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Furqan TV dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan karunia-karunia-Nya kita dalam kesempatan yang mulia ini dapat kembali bertemu kembali, ya, melanjutkan pembahasan kita dalam sebuah kitab yang berjudul Mukhtasar Minhajil Qasidin yang dikarang oleh Imam Ahmad ibn Abdurrahman ibn Qudamah, atau yang biasa disingkat dengan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kepada pembahasan yang lain setelah kita menyelesaikan tentang rahasia-rahasia dalam ibadah haji dan juga adab-adabnya dan lain sebagainya. Kita sudah selesai pada pertemuan sebelumnya, dan insya Allah pada pertemuan kali ini biidznillah azza wa jal kita akan membahas tentang sebuah judul, yaitu tentang membaca Al-Quran, ya, tentang membaca Al-Quran, adab-adab ketika membaca Al-Quran dan juga keutamaan-keutamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita, memberikan taufiknya kepada kita, memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, serta kita dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari sehingga memudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Kemudian salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh keluarganya dan kepada seluruh sahabat-sahabatnya dan siapapun yang mengikuti beliau dengan baik sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Furqan TV dimanapun Anda berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, langsung saja kita akan membacakan apa yang dikatakan oleh penulis rahimahullah di dalam kitab yang terbaru ini, dalam bab yang baru.
Beliau mengatakan kitabu adabi tilawatil Qur'anil Karim wa dzikru fadlihi. Ya, kitab tentang adab-adab membaca Al-Qur'anil Karim, Al-Qur'an yang dimuliakan, dan juga menyebutkan tentang keutamaan-keutamaannya. Maka di sini beliau mengatakan a'dhamu fadhailil Qur'an annahu kalamullahi azza wa jalla. Nah ini keutamaan yang paling besar, keutamaan yang paling agung, bahwasannya Al-Quran itu merupakan kalamullahi azza wa jalla. Al-Quran merupakan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran merupakan perkataan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, yang Allah turunkan melalui wasithah, melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ini adalah keutamaan yang paling besar yang dimiliki oleh Al-Quran, yaitu merupakan kalamullahi azza wa jal, munazzalun ghairu makhluk, ya, dan bukan merupakan makhluk, tapi itu merupakan kalamullahi ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Waqad madahahu Allah ta'ala fi ayatin katsirah, dan Allah subhanahu wa ta'ala memuji Al-Quran di ayat-ayatnya yang sangat banyak. Kaqaulihi ta'ala, ya, seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-An'am, wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Ya, dan ini kitab yang telah kami turunkan kepadanya mubarak. Ya, mubarak, mengandung keberkahan, diberkahi. Ya. Diberkahi itu apa? Dia memiliki kebaikan-kebaikan. Al-Quran itu, ya, mengeluarkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Siapapun yang berkecimpung di dalam Al-Quran, maka dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Ya, seseorang yang membaca Al-Quran, dia akan mendapatkan kebaikan. Seseorang yang membaca dan mengamalkan Al-Quran, dia akan mendapatkan kebaikan. Dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan menulis hal tersebut di dalam catatan amalan-amalan kebaikannya. Dan juga diberkahi, ya, diberkahi. Selain orang tersebut mendapatkan pahala dari apa yang dia baca, dari apa yang dia amalkan daripada petunjuk-petunjuk Al-Quran, maka orang tersebut juga akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan duniawinya. Ya. Seseorang diberkahi, seseorang diberikan kebaikan-kebaikan karena dia, ya, membaca Al-Quran, karena dia mengamalkan Al-Quran. Yang penting siapapun, ya, yang memiliki urusan dengan Al-Quran, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan tinggikan derajat dia. Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan keberkahan dalam kehidupannya. Allah subhanahu wa ta'ala akan bukakan pintu kebaikan bagi dirinya. Ya. Seperti halnya sabda Nabi SAW, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya Allah mengangkat dengan kitab ini, yaitu Al-Quran, aqwaman, kaum-kaum. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat para kaum-kaum tersebut dengan apa yang mereka miliki daripada Al-Quran. Sebaliknya, ketika mereka meninggalkan Al-Quran, ketika mereka tidak memperhatikan Al-Quran, tidak mengamalkan kandungan-kandungan Al-Quran, mereka sudah acuh tak acuh terhadap Al-Quran, tidak mau membacanya, apalagi mengamalkannya, maka Rasulullah SAW mengatakan wa yada'u bihi akharin. Allah subhanahu wa ta'ala akan, ya, memperkerdilkan mereka, ya, membuat mereka adalah orang-orang yang rendah, ya, meletakkan mereka, ya, tidak mengangkat mereka. Allah subhanahu wa ta'ala membiarkan mereka tergeletak. Wa yada'u bihi akharin. Selainnya, orang-orang yang tidak ada perhatian terhadap Al-Quran, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memperhatikan mereka. Ya, beda dengan orang yang
mengamalkan Al-Quran, membaca Al-Quran, mengamalkan kandungan-kandungan Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat-derajat mereka. Nah, ini adalah kehebatan Al-Quran. Ya. Siapapun yang berkecimpung dengan Al-Quran, maka mubarak, dia akan diberkahi, mendapatkan pahala, dan juga dibukakan baginya pintu-pintu kebaikan, baik pintu kebaikan di dunia maupun kebaikan-kebaikan yang ada di akhirat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan kepada mereka. Kemudian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala juga di dalam surat Al-Isra, ya, dalam surat Al-Isra Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Qur'an ini, ya, Al-Qur'an ini dia memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Ya. Seseorang yang ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tentunya dia harus berjalan pada suatu jalan. Ya. Dia harus mengetahui jalan yang lurus agar sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selurus-lurusnya jalan, yang paling lurus adalah apa yang telah disampaikan oleh Al-Quran. Ya. Al-Quran memberikan solusi-solusi dalam kehidupannya. Apapun seseorang yang dilakukan oleh hamba, maka solusinya ada di dalam Al-Quran. Petunjuknya ada di dalam Al-Quran. Misalkan seseorang dia merasa bahwasannya kesulitan-kesulitan dalam kehidupannya sangat banyak, sehingga dia tidak mampu lagi menanggung kesulitan-kesulitan tersebut. Alangkah beratnya kesulitan-kesulitan yang dia hadapi dalam kehidupan di dunia. Hampir-hampir dia mau menyerah. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Sampai-sampai sebagian orang, ya, mengakhiri hidup mereka karena menganggap bahwasannya sudah, ya, tidak ada lagi kesempatan, sudah tidak ada lagi pengharapan dan lain sebagainya. Ya. Menganggap bahwasanya kesulitan-kesulitan tersebut tidak akan pernah teratasi, tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah ada kemudahan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjawabnya di dalam Al-Quran dalam surat Al-Insyirah, ya, lapangnya dada. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Ya. Ada kemudahan. Maka yusra di sini merupakan nakirah. Ya. Sedangkan al-usr, ya, kesulitan itu merupakan ma'rifat. Ma'rifat sesuatu yang diketahui. Ya. Kesulitannya itu aja. Sedangkan harapan, sedangkan solusi, sedangkan jalan keluar, ya, jalan keluar daripada kesulitan tersebut itu yusra, nakirah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan banyak sekali solusi-solusi dalam kehidupan. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulangi kembali, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan, ya, itu ada kemudahan. Kesulitan sesuatu yang telah diketahui, ya, sesuatu yang telah diketahui. Karena kezaliman kita, karena dosa kita, maka kita mendapatkan kesulitan-kesulitan tersebut. Sedangkan yusra, ya, kemudahan itu jalannya sangat banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu-pintu kemudahan, ya, bagi seorang hamba. Seorang dirundung, ya, kesulitan, ya, maka dia membaca ayat tersebut, maka akan lapang dadanya. Oh, berarti setelah kesulitan itu akan ada kemudahan. Semua itu pasti ada masanya. Yang tatkala seseorang yang mendapatkan kesulitan, tatkala seseorang akan mendapatkan kemudahan. Tatkala seseorang dia di masa-masa sehat, tatkala seseorang di masa-masa sakit, tatkala seseorang di masa-masa luang, tatkala seseorang di masa-masa dia sempit, tidak memiliki keleluasaan dalam waktunya, maka itulah silih berganti kehidupan. Ya. Ada masanya dia kaya, ada masanya dia tidak memiliki harta dan lain sebagainya. Ya. Maka seseorang dengan membaca Al-Quran, ya,
dia akan mendapatkan ya solusi-solusi dari berbagai macam ya permasalahan-permasalahan yang dia rasakan dalam kehidupannya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan baginya makhraj, jalan keluar. Ya, dengan bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, niscaya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepadanya kemudahan. Niscaya Allah Subhanahu wa taala menjadikan baginya jalan keluar. Ya, jalan keluar. Dan subhanallah, Allah Subhanahu wa taala Maha mampu ya untuk menjadikan jalan keluar dalam masalah-masalah kehidupan. Ya. Jadi masalahnya itu hanya ada pada diri kita. Kita mau bertakwa atau tidak bertakwa. Maka inilah yang dimaksud inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Ya. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Al-Qur'an. Ya. Karena itu merupakan kalamullah, yang merupakan firman Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa-apa yang menjadi maslahat bagi hambanya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa-apa yang mendatangkan mafsadat ya, atau kerusakan-kerusakan bagi seorang hamba, atau bahaya-bahaya yang akan dirasakan oleh seorang hamba. Maka mukjizat Al-Qur'an dari diturunkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman, ila an taqumas saah, ya, sampai Allah Subhanahu wa taala ya telah mendatangkan hari kiamat. Ya. Maka tidak akan pernah lekang oleh waktu, ya. Senantiasa terus mukjizat Al-Qur'an menunjukkan manusia ke jalan yang lurus. Pedoman yang kita pegang adalah Al-Qur'an. Ya. Maka Al-Qur'an merupakan yahdi lillati hiya aqwam, menunjukkan kepada jalan yang paling lurus, yang tidak akan pernah diubah-ubah. Itu adalah rol, ya. Itu adalah jalan, ya, jalan seorang hamba yang beriman, undang-undang yang dia miliki. Ya, sampai kapanpun itu, ya, undang-undang yang dia miliki yang tidak pernah berubah-ubah karena datangnya dari Rabbul Alamin, dan Allah Subhanahu wa taala sudah menggariskan hal tersebut itu akan sesuai, ya, dimanapun tempat, kapanpun zamannya, dan bagaimanapun keadaannya. Maka Al-Qur'an merupakan solusi dari setiap kehidupan manusia. Kemudian yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Ya, tidak akan pernah didatangkan kepadanya kebatilan di depannya maupun dari belakangnya. Karena sesungguhnya Al-Qur'an merupakan kebenaran yang mutlak. Ya. Kebenaran yang mutlak, kebenaran yang absolut. Ya. Bukan relatif, ya, bukan samar-samar, kadang bisa benar, kadang bisa salah, tidak. Ya. Maka Al-Qur'an tidak akan, ya, pernah ada kebatilan di dalamnya. Semuanya yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an adalah kebenaran. Ya. Baik kita mengetahui atau kita tidak tahu, baik itu masuk, ya, masuk daripada pikiran kita atau tidak masuk, maka itu semuanya adalah benar. Ya. 100% benar, tidak akan pernah ada kebatilan di dalamnya. Ya, baik dari depan maupun dari belakang, dari arah manapun. Ya, tidak akan pernah ada kebatilan di dalam Al-Qur'an, karena itu merupakan mukjizat, ya, apa yang menjadi, ya, sesuatu yang tidak pernah didatangkan oleh manusia siapapun, karena itu merupakan datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah ayat-ayat, ya, yang menunjukkan, ya, tentang, ya, keutamaan Al-Qur'an. Seseorang diberkahi, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang akan meniti jalan yang lurus dengan Al-Qur'an, dan seseorang tidak akan pernah tersesat. Ya, seseorang tidak akan pernah tersesat, seseorang tidak akan pernah mendapatkan kebatilan selama dia berpegang teguh kepada tali Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu dengan Al-Qur'an, dengan undang-undang yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan di dalam Al-Qur'an. Kemudian
al-muallif rahimahullah mendatangkan kepada kita sebuah hadis, ya, dan hadis-hadis, ya, beliau akan menyampaikan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah fi afradil Bukhari, ya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan tidak diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari hadis Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Ya, ini dari sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Ya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khairukum, sebaik-baik, ya, sebaik-baik seseorang di antara kalian. Nah, jadi kita ini banyak dengan berbagai macam latar belakang, ya, dengan berbagai macam ilmu yang dia miliki, dengan berbagai macam suku yang dia miliki, dengan berbagai macam atribut-atribut yang dia miliki. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling baik di antara kalian. Ya, dengan berbagai macam latar belakang tersebut, siapakah kira-kira orang yang paling baik? Maka hal ini sudah dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling baik, ya, di antara kalian adalah man ta'allamal Qur'an. Ya, yaitu siapapun yang mempelajari Al-Qur'an. Ya, mempelajari Al-Qur'an dan apa-apa yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Nah, yang di situ dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang mempelajari Al-Qur'an, baik itu mempelajari bacaannya, ya, baik itu mempelajari huruf-hurufnya, mempelajari makharid-makharidnya, mempelajari tafsiran-tafsirannya, mempelajari fikih yang terkandung di dalamnya, mempelajari, ya, hukum-hukum yang ada di dalamnya dan lain sebagainya, mempelajari Al-Qur'an. Man ta'allamal Qur'an, maka seseorang akan mendapatkan kebaikan dengan dia belajar. Ya, dengan dia belajar. Dan bukan hanya belajar saja, wa'allamahu. Ya, wa'allamahu. Dan juga mengajarkannya. Ya, mengajarkannya. Maka para ulama rahimahumullahu ta'ala mengatakan bahwasannya seseorang dikatakan orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an. Dan kemudian setelah dia mempelajari Al-Qur'an, dia mengamalkan, ya, apa saja kandungan yang ada di dalam Al-Qur'an tersebut. Karena hal itu bukan hanya diucapkan saja, bukan hanya teori-teori saja, ya, bukan hanya sesuatu yang didengar, ya, kemudian tidak diamalkan. Sesuatu yang hanya diucapkan kemudian tidak diamalkan, tidak. Maka sebaik-baik, ya, seseorang di antara kalian adalah seseorang yang membaca, mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Setelah dia mengamalkan, kemudian dia mengajarkannya. Liya'ummal khair, liya'umman nafa. Ya, agar manfaat yang terkandung dalam Al-Qur'an tersebut bisa tersebar luas. Jadi bukan hanya berhenti pada diri kita saja. Ya, kebaikan-kebaikan yang terkandung di dalam Al-Qur'an tersebut, ya, kemudian kita bisa mengamalkannya. Tapi bukan hanya di situ, tapi seseorang setelah dia mempelajari kemudian mengamalkan, kemudian dia mengajarkannya kepada seluruh manusia sesuai dengan kemampuan dia tentunya. Ya, maka dia mengajarkan agar kebaikan tersebut muta'addi, agar kebaikan tersebut kebaikan yang tersalurkan kepada seluruh manusia, agar mereka tahu bagaimana Al-Qur'an. Ya, apa saja yang terkandung di dalam Al-Qur'an, ada kisah-kisah, ya, ada perintah-perintah Allah, ada larangan-larangan Allah, ada perumpamaan-perumpamaan yang telah Allah Subhanahu wa taala umpamakan dalam Al-Qur'an, ya. Ada berbagai macam, ya, hal yang ada di dalam Al-Qur'an, maka itu adalah sebaik-baik manusia. Maka salah seorang, ya, murid daripada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya, Abu Abdurrahman As-Sulami, beliau mengatakan, "Fahadzal ladzi
aq'adani maq'adi hadza, ya. Ini yang membuat aku duduk di majlisku sekarang. Ya. Hadis inilah yang membuat aku duduk di majlisku sekarang, yaitu mengajarkan kepada manusia Al-Qur'an. Ya. Maka ini adalah suatu hadis yang memotivasi kita semua, ya, agar kita mempelajari Al-Qur'an, mengamalkannya dan kemudian mengajarkannya. Ya, mengajarkannya, karena seseorang tersebut diberikan stempel orang yang paling baik, ya, di antara seluruh kaum muslimin. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, selanjutnya, wa an Anasin, yaitu Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Anas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi azza wa jalla ahlin minan nas, ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki keluarga dari kalangan manusia. Para ulama, ya. Ya, para ulama di sini mengatakan yang dimaksud, ya, daripada ahlin di sini keluarga Allah Subhanahu wa taala adalah auliyaullah, para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapakah kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala tersebut? Maka di sini dikatakan qila manhum ya Rasulullah. Dikatakan siapakah mereka wahai Rasulullah? Qala ahlul Qur'an hum ahlullahi wa khassatuhu. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka adalah orang yang memiliki Al-Qur'an, ya, ahlul Qur'an, keluarga Al-Qur'an. Mereka adalah ahlullah, mereka adalah keluarga Allah, wa khassatuhu, dan orang-orang yang khusus, ya, sebagaimana kita memiliki kerabat-kerabat terdekat kita, ya, orang-orang yang khusus yang dekat dengan kita, maka Allah Subhanahu wa taala pun seperti itu, seperti yang digambarkan di sini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka memiliki derajat, ya, yang tinggi di sisi Allah, orang-orang yang terpandang di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Wa fi hadisin akhar, dan di hadis yang lain bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'adzibullahu qalban wa al-Qur'an. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab suatu hati yang menjadi tampungan Al-Qur'an. Ya, seseorang yang memiliki hafalan dari dalam hatinya, ya, senantiasa ada Al-Qur'an tersebut di dalam hatinya. Senantiasa Al-Qur'an tersebut menjadi pedoman dalam hidupnya. Senantiasa Al-Qur'an tersebut menjadi tuntunan dalam hidupnya. Maka, ya, di sini dikatakan la yu'adzibullah, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama, apakah hadis ini disandarkan kepada Nabi SAW sehingga menjadi marfu, ataukah disandarkan kepada salah seorang sahabat, yaitu Abu Umamah, maka statusnya menjadi mauquf. Wallahu taala alam. Sebagian ulama seperti Al-Hafidh, ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Al-Fath, beliau merojihkan, beliau menguatkan bahwasannya hal ini disampaikan oleh salah seorang sahabat, yaitu Abu Umamah Al-Bahili, dan bukan merupakan daripada perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya, ya, maka yang pertama tadi hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan Al-Qur'an, yaitu seseorang yang menjadi orang yang paling baik di tengah manusia. Kemudian seseorang menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an yang ada dalam hatinya. Ya, dia menjadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, ya, di sini hadisnya datang dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, yuqalu li sahibil Qur'an. Ya, yuqal li sahibil Qur'an, dikatakan kepada, ya, sahib Al-Qur'an, ya, seseorang yang memiliki Al-Qur'an. Maksudnya apa sahibul Qur'an? Ya, temannya Al-Qur'an. Maksudnya adalah seseorang yang
ya, memiliki hafalan Al-Quran dan juga mengamalkannya. Adapun hanya sekedar membaca dan tidak mengamalkannya, maka tidak termasuk dalam hadis ini. Ya. Di sini yang dimaksud adalah seseorang yang membaca Al-Quran kemudian mengamalkan Al-Quran yang telah dia baca, maka dikatakan kepadanya sahibul Quran, ya, temannya Al-Quran. Apa yang dikatakan kepada mereka? Yang dikatakan kepada sahibul Quran, di sini dikatakan iqra, bacalah, ya, bacalah, wartaqi, dan naiklah derajatmu, warattil, dan baca dengan pelan-pelan, ya, warattil Qur'ana tartila, ya, dan bacalah Al-Quran tersebut dengan pelan-pelan, warattil, ya, iqra, wartaqi, ya, bacalah dan naiklah derajatmu, dan rattil, dan bacalah, ya, Al-Quran tersebut dengan pelan-pelan, kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana engkau dahulu membacakan Al-Quran tersebut dengan pelan-pelan ketika di dunia. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha, ya, karena kedudukanmu, karena derajatmu pada akhir ayat yang engkau baca, ya, pada akhir ayat yang engkau baca. Maka semakin dia membaca Al-Quran, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka derajatnya di sisi Allah yaitu sesuai dengan akhir ayat yang dia baca. Ya, karena seseorang akan termotivasi, ya, ketika dia selesai membaca satu surat, dia akan membaca lagi surat yang lain, dan surat yang lain sampai, ya, sampai akhir ayat yang dia baca. Itulah, ya, itulah derajat yang dia miliki di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahhahu At-Tirmidzi, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Kemudian, ya, di sini, ya, selanjutnya dari Buraidah, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Buraidah ibn Husayb anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Buraidah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasannya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, dan para pentahqiq musnad, ya, mereka mengatakan bahwasannya para perawinya adalah para perawi yang thiqah, ya, perawi yang thiqah, maka hadis ini diterima, ya, hadis ini diterima karena rijaluhu masyhurun thiqah. Nah, di sini katakan innal Qur'ana yalqa sahibahu yaumal qiyamah hina yanshaqqu anhu qabruhu karrajulis syahibi. Sesungguhnya Al-Qur'an, ya, Al-Qur'an, apa yang akan kita baca tersebut, apa yang telah kita baca di dunia tersebut, yalqa sahibahu, akan bertemu dengan, ya, pemiliknya, ya, dengan teman-temannya, ya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, hina yanshaqqu anhu qabruhu, ketika terbelah kuburannya. Jadi ketika terbelah kuburannya tersebut, dia akan bertemu dengan temannya, ya. Al-Quran tersebut akan bertemu dengan temannya. Siapa yang membacakannya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala maha mampu, yang menjadikan pahala kita ini berbentuk, ya, seseorang, seperti dikatakan karrajulis syahid, seperti seseorang yang kurus, gitu, ya. Ya, seperti seseorang yang kurus. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala qadir, Allah Subhanahu wa ta'ala maha mampu, maha kuasa, ya, untuk menjadikan pahala yang kita telah dapatkan tersebut, ya, menjadi seseorang, ya, menjadi seseorang, menjadi jism, gitu, ya, menjadi seseorang. Fayaqul hal ta'rifuni, maka orang ini mengatakan, apakah engkau mengenaliku, ya. Jadi Al-Quran tadi, ya, yaitu pahala tadi, dia berubah menjadi seorang yang kurus. Kemudian dia mengatakan kepada orang yang membaca tadi, apakah engkau mengetahuiku? Fayaqul ma'arifuka, maka orang yang membaca Al-Quran tadi, dia mengatakan, aku tidak mengetahui kamu. Siapa kamu? Siapakah dirimu? Fayaqul ana sahibukal Qur'an, ya, alladhi azma'tuka fil hawajir. Nah, maka orang ini mengatakan, dia mengatakan, aku adalah temanmu Al-Quran yang telah membuat kamu haus pada siang hari, ya. Jadi di siang hari dia membaca Al-Quran.
membuat dia haus pada siang hari. Dia lebih memilih Al-Qur'an ya daripada yang lainnya. Maka aku adalah temanmu. Wa ashartu lailak, dan aku membuat kamu tidak tidur pada malam hari. Yang membuat sahirul layal, yang membuat seseorang tidak tidur pada malam hari. Akulah yang membuat engkau ya tidak tidur pada malam hari karena dia senantiasa membaca Al-Qur'an. Ya. Jadi ternyata subhanallah, Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan hal tersebut ya sesuatu yang nyata. Ya, sesuatu yang kita akan bertemu dengannya. Wa inna kulla tajir, ini masih perkataan tadi ya, masih perkataan ya, Al-Qur'an tadi. Wa inna kulla tajirin min wara'i tijaratihi. Sesungguhnya setiap pedagang itu di belakang dagangannya, ya di belakang dagangannya. Ini karena seseorang dia mengandalkan dagangannya, kemudian dia di belakangnya. Ya, apa yang berada di depan ya adalah ya dagangannya yang telah dia dagangkan tersebut. Wa inni lakal yauma min wara'i kulli tijarah. Ya. Dan aku di sini ya bagimu pada hari ini ya di belakang setiap perniagaan. Artinya dia menjadi ya pelindungnya, ya menjadi terdepannya dalam membela dia, membela dia daripada ya hal-hal yang keburukan-keburukan yang dia akan menimpanya. Jadi yang ada di depannya di situ adalah Al-Qur'an. Fayu'tal mulk biyaminihi. Maka orang ini ya, orang yang memiliki Al-Qur'an tadi, dia diberikan kerajaan di tangan kanannya. Wal khuld bishimalihi, dan kekekalan di tangan kirinya. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kerajaan di tangannya kanannya, ya di tangan kanannya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekekalan di tangan kirinya. Wa yudau ala ra'sihi tajul waqar, ya. Dan setelah Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kerajaan di tangan kanannya, kemudian Allah Subhanahu wa taala ya memberikan keabadian ya di tangan kirinya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan ya di kepalanya taj, jadi mahkota kemuliaan, ya. Dipakaikan orang tersebut dengan mahkota kemuliaan. Subhanallah. Ini adalah apa yang akan dia dapati ya, akan dia dapati. Subhanallah. Maka seperti yang tadi dikatakan bahwasannya Al-Qur'an ya merupakan apa? Mubarak, sesuatu yang akan diberkahi. Seseorang akan mendapatkan berkah, mendapatkan kebaikan baik di dunia ya, dan juga di akhirat seperti yang dijelaskan di sini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa yuksa walidahu hullatain la taqumu lahumad dunya, dan kemudian dipakaikan kedua orang tuanya dengan dua pakaian yang indah ya, yang tidak bisa dibandingkan oleh dunia, yang tidak ternilai oleh dunia, saking indahnya. Ya, saking indahnya dua pakaian yang dipakaikan ya kepada kedua orang tua seseorang yang memiliki hafalan Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'an. Ya. Maka imbasnya pun kepada orang lain. Jadi bukan hanya pada dirinya yang mendapatkan kebaikan, tapi juga kepada kedua orang tuanya yang telah mendidiknya ya di dalam menghafal Al-Qur'an atau menanamkan nilai-nilai pedoman dalam Al-Qur'an kepada anak ini. Maka orang tua akan mendapatkan ya kebaikan juga dari kebaikan yang telah dilakukan oleh anak-anaknya. Maka ini adalah sesuatu yang memotivasi kita bagi ya siapapun para orang tua agar senantiasa ya kita mengajarkan Al-Qur'an, agar senantiasa kita menanamkan kecintaan terhadap Al-Qur'an kepada anak-anak kita. Dan bukan hanya kita menyuruh mereka untuk menghafalkan Al-Qur'an, tapi kita juga memahamkan ya, memahamkan tentang kandungan-kandungan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Subhanallah. Ya, itu akan menjadi pedoman ya yang sangat kokoh bagi diri anak tersebut. Ya, Al-Qur'an mengandung berbagai macam ilmu, mengandung berbagai macam kebaikan. Maka kedua orang tua akan mendapatkan imbas daripada
apa yang dilakukan oleh anaknya tersebut. Fayaqulani bima kasaitana hadza. Ya. Kemudian dua orang tua tersebut, ya, ayah dan ibu tersebut mengatakan, dengan apa engkau telah memakaikan kami ini? Fayuqal, maka dikatakan, bi akhdhi waladikumal Qur'an. Ya. Karena anakmu, dengan sebab anakmu mempelajari Al-Qur'an. Ya. Dengan sebab anak kalian berdua yang mempelajari Al-Qur'an. Dan juga mengamalkannya. Ya. Subhanallah. Ya. Subhanallah. Summa yuqal iqra' was'ad fi darajil jannah wa ghurafiha. Kemudian dikatakan kepada orang ini, bacalah, ya, dan naiklah derajatmu dalam tangga-tangga surga dan juga, ya, ghurafiha, dan juga kamar-kamar yang ada dalam surga. Fahuwa fi su'udin makana yaqra'u hadzan kana aw tartila. Maka dia senantiasa naik dan naik dan naik selama dia membaca Al-Qur'an tersebut, baik dengan cepat ataupun membacanya dengan tartil, ya, dengan pelan-pelan. Selama dia membaca Al-Qur'an tersebut, maka dia akan senantiasa naik derajatnya, naik derajatnya. Ya, maka ini merupakan, ya, keutamaan, ya, yang sangat mulia bagi siapapun, ya, yang memiliki Al-Qur'an di dalam hatinya, ya, agar senantiasa menjadi motivasi. Ya, motivasi bukan hanya kita saja, tapi hendaknya kita mendidik anak-anak kita, ya, mengajarkan kecintaan terhadap Al-Qur'an, ya, mengamalkan kandungan-kandungan yang ada di dalam Al-Qur'an. Kemudian, ya, di sini asar yang datang dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, semoga Allah meridhai beliau. Beliau mengatakan, Abdullah bin Mas'ud, yambaghi li hamil Qur'an an yu'rafa bilailihi idzin nasu naimun. Ya, sudah sepantasnya bagi seseorang yang membawa Al-Qur'an, seseorang yang memiliki hafalan Al-Qur'an, untuk diketahui pada malam harinya ketika manusia itu tidur. Ya, ketika manusia itu tidur. Jadi orang yang memiliki hafalan Al-Qur'an senantiasa dia membaca Al-Qur'an ketika manusia tidur. Wa binaharihi, dan juga ketika dia pada siang hari, idin nasu muftirun. Ya. Ya, yaitu ketika manusia mereka dalam keadaan tidak berpuasa, ya, tidak berpuasa. Maka ahli Qur'an, ya, orang yang memiliki Al-Qur'an, memiliki hafalan Al-Qur'an, dia diketahui pada siang harinya. Nah, ya, dengan bacaan Al-Qur'annya, ya, dengan puasa yang dia lakukan dengan membaca Al-Qur'an. Wa bihuznihi idzin nasu yafrahun. Ya, diketahui sudah sepantasnya, ya, bagi seorang yang memiliki hafalan Al-Qur'an, diketahui dengan rasa sedihnya ketika manusia mereka bergembira, ya, mereka bergembira, tidak mengetahui hakikat dunia yang fana ini, ya, semua yang ada di dunia ini akan lenyap. Maka pembawa Al-Qur'an dia sedih, ya, sedih ketika manusia bergembira. Dia mengamati dan memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Wa bibukaihi idzin nasu yadhakun, dan diketahui pembawa Al-Qur'an dengan tangisannya ketika manusia yadhakun, mereka tertawa terbahak-bahak. Ya. Banyak sekali ketawa yang mereka tertawakan. Ya, sedangkan orang yang memiliki hafal Al-Qur'an, ya, dia menangis, ya, dengan dosa-dosa yang dia miliki, ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat apa yang akan dia hadapi, ya, pada hari selanjutnya. Wa bisamtihi idzin nasu yakhudun, dengan diamnya ketika manusia, ya, berkecimpung dalam suatu hal yang menyibukkan mereka, ya, yang menyibukkan mereka, maka dia diam, ya, tidak ikut campur dalam hal tersebut, ya, karena itu tidak mendatangkan manfaat bagi dirinya, maka dia memilih untuk diam. Wa bi khusyu'ihi idzan nasu yakhtalun, dan diketahui para pembawa Al-Qur'an itu dengan kekhusyuannya
ketika manusia berlomba-lomba untuk mengadakan ya berbagai macam ya tipu daya, maka dia diketahui dengan kekhusyuannya. Dia khusyuk. Ya khusyuk. Ya, dengan apa ibadah yang dia lakukan, pembawa Al-Qur'an ya. Mereka khusyuk ketika manusia berlomba-lomba dalam mencari dunia, ketika manusia mereka lalai ya, dari kehidupan akhirat, maka pembawa Al-Qur'an dia senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah kita akan teruskan. Ya, kita sampai pada di sini. Ya, kita berikan tanda. Ya, insyaallah ya kita akan teruskan pada pertemuan selanjutnya. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa Allah berkahi dalam kehidupan kita. Ya, menjadi ahlullahi wa khassatuhu, menjadi keluarga Al-Qur'an. Dan juga kekhususan-kekhususan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Qur'an, dengan mempelajari apa yang terkandung dalam Al-Qur'an dan juga mengamalkan isi daripada Al-Qur'an itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab, agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya dan agar mengetahui dan mengingat orang-orang yang memiliki hati, orang-orang yang memiliki akal. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV.